Pertama, rancangan bujur sangkar Latin. Rancangan bujur sangkar Latin merupakan salah satu model rancangan lingkungan dalam rancangan percobaan. Desain rancangan ini berbentuk bujur sangkar, sehingga disebut juga rancangan bujur sangkar Latin. Rancangan ini digunakan apabila unit percobaan tidak homogen, di mana kehomogenan tersebut diduga mengarah pada dua arah, sehingga pengelompokan ke arah baris dan ke arah kolom atau lagi. Struktur perlakuan faktor tunggal. Notasi perlakuan dengan lambang T, tiap arah T diulang sebanyak dengan lambang R, jumlah blok baris dengan lambang B, jumlah blok kolom dengan lambang K. Syarat tata letak unit percobaan. Faktor lingkungan yang mengganggu berdimensi dua arah sumber keragaman. Dengan kata lain, terdapat dua gradien pengganggu, yakni arah baris dan arah kolom. Misalnya, lahan percobaan dengan gradien kesuburan tanah dan gradien arah jalur irigasi, gradien kemiringan tanah dan gradien arah angin, dan sebagainya. Stratifikasi faktor pengganggu menjadi blok baris dan blok kolom dimaksudkan untuk mengontrol galat agar dapat menghilangkan adanya dua sumber keragaman tersebut dari galat percobaan. Perlakuan atau prosedur yang dikenakan pada unit percobaan diacak secara lengkap pada setiap blok baris dan blok kolom. Artinya, setiap perlakuan hanya muncul sekali, baik pada blok baris maupun blok kolom. Tata letak unit percobaan. Misalnya, notasi perlakuan sama dengan 4, A, B, C, dan D. Tiap arah T diulang sebanyak 4. Jumlah blok baris dan jumlah blok kolom sama dengan 4. Keuntungan RBLS. Yang pertama, mengurangi keragaman galat melalui penggunaan dua buah pengelompokan. Yang kedua, pengaruh perlakuan dapat dilakukan untuk percobaan berskala kecil. Yang ketiga, analisis relatif mudah. Yang keempat, baris dan kolom bisa juga digunakan untuk meningkatkan cakupan dalam pengambilan kesimpulan. Kekurangan RBLS. Yang pertama, alam, bahwa tidak alam menyusun satuan percobaan yang efektif. Yang kedua, apabila ada data yang hilang, meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, baris, kolom, dan perlakuan harus sama. Sehingga semakin banyak perlakuan, satuan percobaan yang diperlukan juga semakin banyak. Yang ketiga, apabila banyaknya kelompok bertambah besar, galat percobaan persatuan percobaan juga cenderung meningkat. Yang keempat, asumsi modelnya sangat meningkat, yaitu tidak interaksi. Beberapa contoh perubahan lain yang memerlukan penanganan menggunakan RBSL seperti sebagai berikut. Yang pertama, pengujian lapangan dengan kondisi percobaan mempunyai dua arah penurunan, kesuburan yang tegak lurus satu sama lain. Yang kedua, percobaan yang dilakukan diperbuktikan dengan kondisi ada beda kemiringan dan arah mata angin. Yang ketiga, percobaan rumah kaca dengan kondisi pot percobaan disusun secara garis tegak terhadap dinding kaca atau tirai. Yang keempat, pengujian di laboratorium dengan menggunakan antar waktu sehingga perbedaan unit percobaan yang dilakukan pada waktu yang sama dan yang dilakukan antara waktu menyebabkan dua sumber keragaman. Analisis data. Data yang diperoleh dengan menggunakan rancangan bujur sangkar Latin atau RBSL akan dianalisis keragamannya atau dilakukan sidik keragam. Guna mempermudah pelaksanaan analisis data, maka perlu mengetahui dan menggunakan rumus-rumus di bawah ini dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, menghitung faktor koreksi atau VK. VK sama dengan VK sama dengan sigma I, sigma J, YIJ, K. 2. Menghitung jumlah kuadrat total atau JKT. JKT sama dengan sigma I, sigma IYJ, pangkat 2, IJK kurang VK. Yang ketiga, menghitung jumlah kuadrat baris atau JKB. Rumusnya JKB sama dengan sigma I dalam kurung sigma I YIJ tutup kurung K buka kurung 2 kuadrat atau R
kurang FK. 4. Menghitung jumlah kuadrat kolom dalam kurung JKK. JKK buka kurung sigma J buka kurung sigma I Y I J buka kurung K tutup kurung pangkat 2 atau R kurang VK. Yang kelima, menghitung jumlah kuadrat perlakuan atau JKP. JKP sama dengan sigma K buka kurung sigma IYJ YIJ buka kurung K pangkat 2 atau R kurang VK. Yang keenam, menghitung jumlah kuadrat galat atau JKG dengan rumus JKG sama dengan JKT kurang JKB kurang JKK kurang JKP. Yang ketujuh, menghitung derajat bebas atau DB. Rumusnya DB baris sama dengan DB kolom sama dengan DB perlakuan sama dengan R kurang 1 DB galat sama dengan buka kurung R kurang 1 tutup kurung buka kurung R kurang 2 tutup kurung DB total sama dengan R2 kurang 1. 8. Menghitung kuadrat tengah baris atau KTB. KTB sama dengan JKB atau R kurang 1. 9. Menghitung kuadrat tengah kolom atau KTK. Rumusnya KTK sama dengan KTK atau R kurang 1. 10. Menghitung kuadrat tengah perlakuan KTP. Rumusnya KTP JKP atau R kurang 1. Yang ke-11, menghitung kuadrat tengah galat atau KTG. Rumusnya KTG sama dengan JKG buka kurung R kurang 1 tutup kurung buka kurung R kurang 2. Seperti yang kita lihat pada tabel ANOVA. Yang pertama, sumber keragaman. Yang pertama baris DB R kurang 1 JK JKB KT JKB buka kurung R kurang 1 F hitung KTB atau KTG. Yang kedua, kolom DB T kurang 1 JK JKK KT JKK buka kurung T kurang 1 tutup kurung F hitung KTK atau KTG. Yang ketiga, perlakuan DB R kurang 1 JK JKP KT JKP buka kurung R kurang 1 yang dimana F hitungnya KTP atau KTG. Yang keempat, galat. Yang keempat, sumber keragaman yang dimana galat DB nya buka kurung R kurang 1 tutup kurung buka kurung R kurang 2 tutup kurung JK nya JKG KT JKG buka kurung R kurang 1 tutup kurung R kurang 2 sehingga totalnya R2 kurang 1. Contoh RBSL. Yang pertama, setelah dilakukan percobaan untuk mengukur pertumbuhan ikan yang diberikan perlakuan dengan kadar protein berbeda, maka diperoleh data sebagai berikut. Yang berikut tabel. Di sini kita bisa lihat secara bersama tabel yang berisi baris, kolom, dan total baris. Di sini baris berisi 5 baris, yang kedua kolom berisi 5 dan total baris. Di sini juga terdapat abjad bersamaan dengan angkanya masing-masing. Berdasarkan data di atas, maka yang pertama, tentukan model dan hipotesis dari percobaan di atas. Yang kedua, lakukan analisis varians dan buatlah tabel ANOVA-nya bagaimana kesimpulannya. Berikut penjelasannya. Yang pertama, perhitungan. A. Derajat bebas. Derajat bebas atau DB total sama dengan total banyaknya pengamatan dikurang 1 sama dengan R2 dikurang 1, di mana R-nya yaitu 5 menjadi 5 kuadrat dikurang 1. 5 kuadrat dikurang 1 sama dengan 25 dikurang 1 sama dengan 24 derajat bebas baris. Derajat baris sama dengan banyak baris dikurang 1 sama dengan 5 dikurang 1 sama dengan 4.
derajat bebas kolom sama dengan banyak kolom dikurang 1 sama dengan 5 dikurang 1 sama dengan 4. Derajat bebas perlakuan sama dengan banyak perlakuan dikurang 1 sama dengan 5 kurang 1 sama dengan 4. Derajat bebas galat sama dengan R dikurang 1 kali R kurang 2 sama dengan 5 dikurang 1 kali 5 dikurang 2 sama dengan 12. Perhitungan ANOVA. Faktor koreksi atau FK sama dengan Y kuadrat dibagi R kuadrat sama dengan 279 kuadrat dibagi 25 sama dengan 3113,64. JKT sama dengan sigma Y kuadrat dikali Y dikurang FK sama dengan 14 kuadrat ditambah 10 kuadrat ditambah titik-titik ditambah sampai angka terakhir 13 kuadrat dikurang 3113,64 sama dengan 61,36. JKB sama dengan sigma Y kuadrat dikali I per R kurang FK sama dengan 57 kuadrat ditambah 51 kuadrat ditambah titik-titik ditambah angka terakhir 57 kuadrat dibagi 5 dikurang 3113,64 sama dengan 7,36. JKK sama dengan sigma Y kuadrat dikali I per R dikurang FK sama dengan 62 kuadrat ditambah 55 kuadrat ditambah titik-titik ditambah angka terakhir 57 kuadrat dibagi 5 dikurang 3113,64 sama dengan 13,36. JKP sama dengan sigma Y kuadrat dikali K per R dikurang FK sama dengan 47 kuadrat ditambah 60 kuadrat ditambah titik-titik ditambah angka terakhir 59 kuadrat dibagi 5 kurang 3113,36 sama dengan 23,76. JKG sama dengan JKT dikurang JKB dikurang JKK dikurang JKP sama dengan 61,36 dikurang 7,36 kurang 13,36 kurang 23,76 sama dengan 16,88. KTB sama dengan JKB per R kurang 1 sama dengan 7,36 dibagi 4 sama dengan 1,84. KTP sama dengan JKP per R kurang 1 sama dengan 23,76 dibagi 4 sama dengan 5,94. F hitung baris sama dengan KTB per KTG sama dengan 1,84 dibagi 1,41 sama dengan 1,30. F hitung kolom sama dengan KTK per KTG sama dengan 3,34 dibagi 1,41 sama dengan 2,37. Berdasarkan hasil perhitungan disusun tabel ANOVA. Kita bisa lihat secara bersama tabel ANOVA. Yang pertama, berdasarkan hasil perhitungan disusun tabel ANOVA. Kita bisa lihat secara bersama tabel ANOVA. Yang pertama, sumber keragaman, derajat bebas atau DB, JK, kuadrat tengah, F hitung, F tabel 5% dan F tabel 1%. Dalam sumber keragaman terdapat baris, kolom, perlakuan, galat, total. Sedangkan pada derajat bebas DB kita bisa lihat secara bersama angka-angka sesuai dengan sumber keragaman sampai di JK 61,36. Baik, berdasarkan percobaan mengukur pertumbuhan ikan yang diberi perlakuan dengan kadar protein berbeda, maka dapat disimpulkan bahwa karena F hitung untuk perlakuan lebih besar F tabel pada tingkat signifikansi 5%, maka H0 ditolak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penggunaan protein yang berbeda
mempengaruhi pertumbuhan ikan. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh perlakuan dapat dilakukan uji perbandingan berganda dengan galat baku. SY sama dengan 2 kTg per R dikali setengah sama dengan 2,82 dibagi 5 dikali setengah sama dengan 0,75 dengan satuan gram.